Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hayridani Purnamawati. Untuk video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kedan-kedan semuanya tentang organisasi bantuan hukum di Pulau Nias. Tapi sebelum itu silahkan like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih kedan-kedan semuanya. Organisasi bantuan hukum itu sudah diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bahwasanya dikatakan di situ bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Ya, jadi organisasi bantuan hukum itu akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, di dalam Undang-Undang 16 2011 juga dikatakan siapa saja yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Penerima bantuan hukum itu adalah orang atau kelompok orang miskin. Ya, jadi pemerintah itu sebenarnya telah mempersiapkan dana ya untuk mendampingi kasus-kasus dari kalangan orang miskin melalui organisasi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh pemerintah. Nah, untuk PKPA sendiri, alhamdulillah kami sejak tahun 2019 itu sudah terakreditasi dengan akreditasi C sebagai organisasi bantuan hukum di Pulau Nias yang mempunyai kewajiban sebenarnya ya untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat Pulau Nias dari kalangan penduduk yang miskin gitu. Nah, jadi melalui video ini saya ingin menginformasikan hal itu. Karena apa? Karena sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ini masih sedikit masyarakat di Pulau Nias yang mengetahui kalau PKPA itu ada organisasi bantuan hukumnya. Selama ini yang masyarakat tahu PKPA itu hanya menangani anak sebagai korban saja ya, atau perempuan sebagai korban. Tapi sebenarnya kami PKPA Nias itu sudah mempunyai layanan organisasi bantuan hukum yang dapat mendampingi kasus-kasus pidana dan perdata dari masyarakat yang ada di Pulau Nias ini. Nah, untuk itu saya akan memaparkan lebih lanjut di dalam video saya. Nah, kedan-kedan semuanya ya, bahwasanya jenis bantuan hukum yang akan diberikan kepada penerima bantuan hukum itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah bantuan hukum jenis litigasi dan yang kedua itu adalah non litigasi. Nah, untuk litigasi sendiri ya kita mendampingi kasus-kasus pidana dan juga kasus-kasus perdata. Ya, untuk perdata kita akan mendampingi permohonan gugatan cerai di pengadilan agama dan di pengadilan negeri. Ya, kalau di pengadilan agama itu untuk yang muslim, sedangkan di pengadilan negeri itu untuk yang beragama Kristen. Nah, kemudian kita akan mendampingi juga permohonan untuk hak asuh anak. Nah, sedangkan untuk non litigasi sendiri ya kita ada pendampingan di luar pengadilan ya, pendampingan terhadap saksi, korban dan juga pelaku, kemudian konsultasi hukum gratis. Nah, jadi kalau kedan-kedan semuanya itu membutuhkan seseorang yang dapat memberikan masukan terhadap masalah hukum yang kedan-kedan alami saat ini, jangan sungkan itu segera datang ke PKPA Nias ya. Mungkin selama ini teman-teman ingin mencari apa ya, konsultan hukum tapi takut dengan biaya gitu ya. Nah, jadi silakan datang ke PKPA Nias. Teman-teman pengacara kami yaitu akan memberikan konsultasi hukum gratis kepada kedan-kedan semuanya apabila memang ingin menanyakan tentang suatu masalah hukum. Kemudian selain itu kami juga melayani untuk mediasi ya. Mediasi ini contohnya kalau ada permasalahan ingin cerai gitu ya, tapi kemudian mereka kedua belah pihak ingin dimediasi dulu, maka PKPA akan membantu memfasilitasinya. Nah, kemudian siapa saja yang bisa menerima layanan bantuan hukum PKPA Nias ya? Saya bilang di sini PKPA Nias karena apa? Karena kami sedikit memberikan
kriteria untuk orang-orang yang bisa mengakses layanan bantuan hukum PKP Anias ya. Tidak sama dengan lembaga bantuan hukum lainnya, karena PKP Anias itu basicnya adalah organisasi perlindungan anak dan perempuan, maka kami juga menentukan kriteria untuk orang-orang yang akan mengakses layanan organisasi bantuan hukum kami. Yang pertama itu adalah anak, sudah jelas ya, anak. Semua anak dengan semua masalah pidananya itu boleh mengakses layanan bantuan hukum OBH PKP Anias ya. Nanti teman-teman silakan baca di sini ya, ada definisi anak, saya akan tuliskan melalui teks yang ada di samping saya. Kemudian yang kedua adalah dewasa. Dewasa itu boleh laki-laki dan boleh perempuan. Nah, kalau perempuan itu kita akan juga dampingi semua kasus perempuan ya, semua kasus yang pidana yang dilakukan oleh perempuan, kecuali ya, kita akan garis bawahi, kecuali kalau perempuan tersebut melakukan tindak pidana yang korbannya adalah anak ya. Selain daripada itu, kita akan dampingi kasus-kasus yang terjadi pada perempuan. Dan yang bagian kedua daripada golongan dewasa itu adalah laki-laki. Nah, ini kadang-kadang perlu tahu semuanya bahwasanya sebelumnya ya, di tahun 2019, di tahun 2020 PKPA tidak memberikan layanan kepada laki-laki dewasa ya, tapi akhirnya kami melihat bahwasanya ada permasalahan yang muncul apabila laki-laki dewasa itu tidak mendapatkan bantuan hukum ya. Contohnya kalau dia laki-laki yang sudah menikah ya, kemudian punya anak, nah itu akan menimbulkan masalah apabila laki-laki tersebut terkena masalah hukum. Nah, oleh karena itu kami dimulai dengan tahun 2021 ini kami membuka layanan untuk laki-laki dewasa. Tapi khusus untuk laki-laki dewasa ya, kembali saya tegaskan di sini bahwasanya tidak semua kasus dari laki-laki dewasa itu bisa mendapatkan layanan bantuan hukum gratis di PKPA. Ya, karena apa? Kami tidak ingin layanan yang kami berikan itu ternyata menyalahi daripada visi dan misi kami, yaitu perlindungan anak dan perempuan. Contoh ya, ada kasus laki-laki mungkin mencabuli anak, memperkosa anak. Nah, itu tidak bisa mendapatkan layanan dari PKPA. Atau ada laki-laki yang kemudian menjadi pelaku KDRT, memukul istrinya, itu kita tidak akan memberikan bantuan hukum kepadanya gitu ya. Nah, jadi saya akan memaparkan beberapa kriteria laki-laki dewasa yang boleh mengakses layanan organisasi bantuan hukum PKPA. Nah, yang pertama itu sudah pasti ya, dia itu adalah seorang laki-laki yang sudah menikah ya. Jadi kalau dia single itu tidak bisa mengakses layanan OBH kami. Kenapa kami memilih kriteria laki-laki yang sudah menikah? Karena itu saya bilang tadi, apabila seorang laki-laki mengalami masalah hukum kemudian dia masuk ke penjara gitu ya, otomatis yang akan menerima akibatnya adalah keluarganya gitu ya, istri dan anak-anaknya. Justru itu makanya kami di sini hadir untuk membantu masalah itu ya. Kemudian kedua, kasus yang dilakukan oleh laki-laki dewasa tersebut bukan kasus yang menimbulkan korban jiwa. Nah, itu ya, kedan-kedan semua ya, kita tidak akan dampingi kasus-kasus pidana yang menimbulkan korban jiwa. Kita hanya mendampingi kasus-kasus pidana yang korbannya itu adalah materi saja ya. Nanti akan saya paparkan apa-apa saja contoh-contoh kasusnya. Kemudian pihak yang mengalami kerugian materi itu bukanlah perempuan dan anak. Nah, ini juga ya, contoh kasus pencurian ya, kemudian datang ke PKPA untuk minta bantuan. Ternyata dia curi HP itu dari seorang anak gitu ya. Kan itu sama saja bahwasanya yang menjadi korban itu adalah anak tersebut, atau dia curi HP dari seorang perempuan gitu ya. Kita tidak akan dampingi kasus yang walaupun korban materi, tapi yang mempunyai materi itu adalah anak dan perempuan. Kita tidak akan dampingin itu ya. Kemudian, nah ini syarat yang keempat, bahwasanya laki-laki dewasa tersebut belum pernah mengalami atau melakukan kasus-kasus tindak pidana sebelumnya, khususnya ya tindak pidana yang menjadi korbannya itu adalah perempuan dan anak. Jadi tidak pernah menjadi residivis kasus-kasus pidana yang menjadi korbannya itu adalah perempuan dan anak.
Contoh ya, dia datang ke PKPA, itu kasusnya adalah mungkin pengerusakan. Tapi kita ketahui kemudian bahwasanya dia tuh adalah residivis, pelaku kekerasan terhadap anak ataupun pelaku kekerasan terhadap perempuan. Maka kita tidak akan bisa memberikan layanan kepada jenis klien yang seperti itu. Nah, kemudian saya katakan tadi ada beberapa kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki dewasa itu bisa dilayani di OBH PKPA Nias. Yang pertama itu adalah kasus penghinaan, ya itu boleh ya karena dia tidak akan menimbulkan korban jiwa ya, itu pasal 315 KUH pidana. Kasus pencurian itu kami akan dampingi, penipuan juga boleh kami dampingi, penggelapan itu kami akan dampingi, penadahan, pengerusakan, pemalsuan itu boleh kami dampingi. Jadi kalau ada teman-teman kedan-kedan semua, saudara atau orang satu kampung yang saat ini sedang tersandung masalah hukum yang pasal-pasalnya ada seperti saya sebutkan tadi atau kasus-kasusnya yang saya sebutkan tadi, jangan ragu ya, silakan datang ke OBH PKPA Nias. Nah, yang terakhir itu ada penganiayaan. Nah, ini kita masih layanin, tapi penganiayaan ringan dan korbannya itu yang sudah pasti bukan anak dan perempuan gitu ya. Nah, jadi saya sudah cukup jelas tadi menyebutkan apa-apa saja kasus-kasus yang dapat datang ke PKPA dan kami akan mendampingi kasus-kasus tersebut. Nah, kemudian persyaratannya, nah memang layanan bantuan hukum ini adalah untuk orang miskin ya, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu adalah membuat surat permohonan ya, itu kedan-kedan semua jangan khawatir ya, kami sudah punya template surat permohonannya. Jadi ketika datang itu kita tinggal klien itu tinggal isi saja templatenya, jadi sudah beres ya. Yang kedua itu adalah menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat ya, itu syarat utama. Kemudian kalau ada KIS ya, klien itu boleh menunjukkan KIS-nya kepada kami. Kemudian kartu keluarga itu fotokopinya ya, kemudian KTP pemohon ya, dan kemudian menandatangani surat kuasa khusus ke PKPA ya. Jadi kalau sudah tanda tangan surat kuasa khusus berarti itu kita sudah ini ya, sudah resmi melakukan kerjasama ya. Kita akan mendampingi penerima bantuan hukum ya dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai di tingkat persidangan ya. Kita akan berusaha membantu ya bagaimana agar penerima bantuan atau klien kita itu mendapatkan hukum yang sebenar-benarnya gitu ya. Itu ya kedan-kedan semuanya. Nah, saya juga informasikan bahwasanya kami punya 4 orang lawyer ya saat ini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kasusnya pun yang datang itu banyak, kita punya 4 orang lawyer ya. Kita akan berusaha maksimal untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang ada di Pulau Nias ini ya. Saya pikir itu saja ya kedan-kedan semuanya. Semoga informasi yang saya berikan ini berguna ya. Kemudian mohon disampaikan dan disebarluaskan informasi ini karena sampai dengan tahun ini masih sedikit orang yang mengetahui ya bahwasanya ada organisasi bantuan hukum gratis di Pulau Nias. Mungkin itu saja kedan-kedan semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahowu.